pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi kukuatkan iman melalui beramal soleh. Ya, ini menurut hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan juga hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Masih ingat nggak pertemuan minggu kemarin kita belajar tentang apa? Menurut kalian, kalau berbagi dalam Islam itu apa aja? Selain harta, yang senyum, selain senyuman, kebaikan. Jadi makna berbagi dalam Islam tidak hanya mengenai tentang harta, tetapi juga waktu, tenaga, ilmu, dan juga kebaikan lainnya. Salah satu pelajaran utama Islam adalah berbagi. Berbagi memurnikan, karena berbagi itu dapat memurnikan hati kita sendiri sekaligus memberi manfaat bagi orang lain. Nah, di sini ada hadis riwayat Muslim yang mengatakan, barang siapa yang meringankan beban seorang Muslim, maka Allah akan meringankan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul 'ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumsikan khalfan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan khalfan. Muttafaqun 'alaih. Begitu saja. Ini dilihat ya, nanti soalnya kita akan berhubungan dengan hadis ini. Ya, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, Ya Allah, berikanlah ganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, harta orang-orang yang berinfak, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Sesungguhnya harta yang diinfakkan tidak akan hilang dari genggaman kita, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, bahkan yang lebih baik dari yang diinfakkan. Jadi menurut hadis ini, malaikat itu berdoa kepada Allah. Yang pertama, siapa orang yang menginfakkan hartanya itu agar Allah itu melipat gandakan harta orang tersebut, tidak hanya di dunia, tidak hanya melipat gandakan harta yang ada di dunia, tapi dengan juga di akhirat, yaitu dengan pahala-pahala yang banyak. Terus dan demikian pula Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para malaikat itu juga mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala melaknat dengan menghancurkan dan membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Tadi kan ada dua para malaikat. Yang pertama mendoakan agar melipat gandakan harta orang yang berinfak. Dan yang kedua, para malaikat itu juga mendoakan agar orang yang bakhil atau kikir itu dibinasakan oleh Allah. Ya, kenapa kita juga harus yakin bahwa doa para malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sudah banyak contohnya, seperti contoh Fir'aun yang kikir itu kan. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Subla wa baza'a man ta'ula wa khairun wa tabaqi azam. Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu bersedekah yang baik, yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup atau untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkan dirinya. Hadis riwayat Bukhari.
Nah, isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam yaitu menjelaskan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya bagaimana? Bahwa orang yang menjadi tanggungan adalah harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Jadi sebelum memberikan harta kepada orang lain, itu lebih baik kita tuh memberikan harta kita ke keluarga dulu. Jadi orang yang terdekat terlebih dahulu. Selanjutnya dalam hadis ini juga mengabarkan bahwa Allah akan memelihara orang yang memelihara dirinya atau infak, dan Allah akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya yaitu atau qanaah, di mana ini bukti bahwa orang yang ikhlas menerima ketentuan bahwa rezeki itu dari Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara kesuciannya. Oke, tadi kan kita udah belajar dua hadis ya. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, yang kedua hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Sekarang kita akan bentuk kelompok dulu ya, 4 kelompok, jadi berhitung sampai 4. Nah, untuk dari saya itu 2, 2, 3, 4. 2, 3, 1. Nanti kumpul sama kelompoknya masing-masing atau kumpul dulu ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri, 4 sendiri. 3. Jadi di sini ibu ada lembar kerja kelompok, di mana di sini kalian harus menyambungkan kalimat-kalimat tersebut sehingga tersusun menjadi arti hadis yang sesuai. Ya, tadi kan ada 2 hadis. Ini acak ya, jadi nanti kalian susun di sini. Oke, Bu. Untuk 1. Apor awalnya. Ada pertanyaan. Sebagai orang yang beriman, yakinlah bahwa doa para malaikat harus dikabulkan oleh Allah. Sudah banyak contoh kejadian dalam kisah terdahulu, sebagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang miskin terhadap hartanya. Ya, ini kan kita tadi udah belajar tentang 2 hadis. Hadis apa aja tadi? Hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Oke, jadi tadi itu mengenai apa? Mengenai surat Al-Baqarah. Nah, terus apa lagi? Terus ada di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oke, jadi kan kita tahu ya bahwa kalau kita menginfakkan harta kita itu pasti akan dilipat gandakan sama Allah. Itu sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin.